saya akan memberikan tutorial bagaimana kita melakukan uji validitas dan reliabilitas pada sebuah data dengan menggunakan Excel. Nah, untuk mengetahui caranya, kita langsung saja kita lakukan uji validitas dan reliabilitas dari soal pilihan ganda, yang dimana sisinya sebagai contoh kita memiliki 20 butir soal yang dikerjakan oleh 30 siswa, yang dimana nilai benar dari tiap butir soal diberikan nilai 1 dan nilai salah yang salah diberikan nilai 0. Nah, untuk yang pertama kita mencari skornya atau Y-nya. Di sini kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum. Nah, untuk number one-nya, untuk numbernya kita ambil data nilai skor dari siswa A. Di sini kita ambil data nilai skor siswa A sampai di 20, kemudian enter. Dari sini kita sudah memperoleh untuk siswa A, dia memperoleh nilai benar dari 20 butir soal ini sebanyak 10. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita sudah memperoleh untuk 30 siswa. Nah, yang berikutnya kita mencari nilai X yang dikuadratkan. Nah, X ini misalkan sebagai butir soal yang pertama. Jadi di sini kan X1, berarti di sini X itu disimbolkan sebagai butir soal. Nah, berarti X1 berarti nilai 1. Nah, berarti nilai butir soal pertama yang dikuadratkan. Nah, di sini kita menggunakan rumus. Kalau di Excel di sini sama dengan kita ambil, misalnya kita ambil nilai 1 dari siswa dari nilai A, butir soal pertama. Kemudian kita pangkatkan dengan 2, kemudian enter. Nah, di sini tinggal hasilnya tinggal kita tarik ke bawah saja. Nah, kemudian yang berikutnya kita mencari nilai X dikalikan dengan Y. Jadi di mana nilai butir soal pertama dikalikan dengan skornya. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan kita ambil nilai skor X1. Nah, yang ini. Nah, nilai skor pertama. Kemudian kita kalikan, untuk kali di Excel itu tanda bintang. Dan kemudian kita kalikan dengan nilai Y-nya. Nilai skor. Nah, di sini. Kemudian kita enter. Nah, di sini hasilnya 10. Nah, hasilnya tinggal kita tarik ke bawah saja. Nah, oke. Nah, di sini kemudian yang berikutnya kita mencari nilai Y dikuadratkan. Nah, nilai Y kuadrat ini kita dapat menggunakan rumus seperti tadi, di mana di sini jadi nilai skornya ini kita pangkatkan dengan 2. Nah, sebagai contohnya seperti yang di sini. Nah, untuk nilainya di sini kan ada. Jadi nilai misalnya nilai skor pertama untuk siswa pertama kan nilai benarnya 10. Nah, di sini nilai skornya ini kita pangkatkan dengan 2. Nah, pangkatkan 2 berarti 10 dipangkatkan 2 berarti hasilnya sama dengan 100. Nah, begitu seterusnya ke bawah. Nah, kemudian kita mencari jumlah. Mencari jumlah dari tiap butir soal dan mencari jumlah dari nilai X kuadrat dan X kali Y dan Y kuadrat. Nah, cara mencarinya untuk mempermudah, kalau di sini sama dengan kita pakai rumus sum. Kemudian kita ambil datanya, misalnya di sini butir soal pertama, tarik sampai di bawah. Di sini siswa ke-30, kemudian enter. Nah, di sini sudah muncul nilai untuk jumlah dari butir soal pertama. Nah, di sini kalau untuk mencari seterusnya kita dapat menarik saja sampai di ujung, sampai di nilai Y kuadrat. Nah, kemudian di sini ada berikutnya kita mencari nilai sigma kuadrat. Nah, ini artinya itu nilai dari butir soal pertama, hasilnya ini kita kuadratkan. Jadi nilai 14 ini kita pangkatkan 2. Jadi 14 dikali 14 hasilnya sama dengan 196. Nah, memperoleh semua data di sini. Semoga kita sudah mendapatkan hasilnya. Kemudian kita mencari nilai R1 sampai R20. Nah, cara di situ kita sudah menggunakan
rumus secara langsung, yaitu menggunakan rumus ini. Atau juga kita bisa mencari pembilangnya dulu, pembilangnya, kemudian nanti hasilnya kita bagi dengan penyebut. Nah, untuk mencari pembilangnya, sini kita dapat menggunakan rumus. Nah, pembilang kan berarti yang di atas ini, rumus ini, yang di bagian atas ini. Nah, itu untuk mencarinya, untuk mencari pembilang ini, jadi di mana n itu adalah banyaknya jumlah siswa, atau 30 ya, jumlah banyaknya siswa 30, terus sigma x kali sigma xi kali y itu adalah, kita ambil nilai ini karena sigma xi sama dengan sigma x1 dikali y, atau sigma x2 dikali y, atau sigma x3. Nah, x itu melambangkan jumlah. Nah, berarti di sini sigma xi, karena di sini kita misalkan dengan nilai ini kan kita cari R1, maka sigma x1 dikali y terus dikurang dengan sigma x1 ini, sigma x1 terus dikali dengan sigma y. Nah, sigma y itu yang ini, jumlah dari nilai total nilai y-nya. Nah, ini total nilainya. Nah, itu baru di situ nanti kalau kita mau teman-teman memasukkan rumus seperti ini, teman enter, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, kalau teman menggunakan rumusnya seperti ini. Nah, yang berikutnya, cara mencari penyebutnya masih sama. Di sini cuma membedakan pada rumus ini karena dia memiliki akar, maka kita menggunakan rumus pada Excel, yaitu sama dengan SQRT atau squared. Terus kita masukkan nilainya n itu 30, terus sigma xi. Nah, di sini kita harus perhatikan baik-baik, dimana di sini sigma xi kuadrat. Nah, berarti sigma xi kuadrat berarti kita mengambil nilai sigma x1 kuadrat. Xi berarti kita membawakan sebagai x ini kita mengambil x1. Karena di sini mencari x1, maka x-nya x1. Maka x1 kuadrat. Nah, ini. Nah, kemudian yang berikutnya di sini dikurang dengan sigma x1, sigma xi yang dipangkatkan 2. Nah, artinya di sini bahwa sigma x1, nah ini sigma x1 dipangkatkan 2. Berarti hasil ini kita pangkatkan 2. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kalau dengan n banyaknya siswa 30, terus kalian sigma y kuadrat. Nah, sigma y kuadrat yang ini, nilai y-nya, y yang dikuadratkan. Nah, jadi sigmanya yang ini. Terus dikurang dengan sigma y yang dikuadratkan. Berarti yang ini kita pangkatkan 2. Nah, sigma hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah lihat rumusnya seperti ini, kalau sudah teman-teman tinggal enter, maka hasilnya akan muncul. Nah, setelah itu untuk menentukan hasil di sini, teman-teman bisa membagi pembilang dengan penyebutnya, maka akan mendapatkan hasilnya. Nah, cara terus berikutnya kita akan menentukan valid atau tidak validnya nilai R-nya. Nah, itu caranya dengan kita membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Nah, di sini saya sudah mendapatkan R tabelnya, yaitu 0,361. Nah, nilai ini saya mendapatkannya dari tabel R dari buku Sugiono. Di sini saya menunjukkan tabelnya. Nah, di sini karena kita memiliki 30 data, maka nilai R-nya sama dengan 0,361. Nah, di sini kita masukkan tabel nilai R-nya. Nah, terus kita membandingkannya. Nah, cara untuk membandingkannya, untuk mengetahui valid atau tidak validnya, itu jika sebuah data itu dikatakan valid, itu ketika R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, ini dikatakan R hitung, yaitu hasil yang ini. Ini yang disebut R hitung. Nah, jadi di sini kayak berikutnya itu tidak valid, R hitung lebih kecil daripada R tabel. Nah, jadi hasil yang ini dia lebih kecil daripada hasil yang ini. Jadi di sini kita memperoleh, karena di sini kenapa dikatakan valid, karena
nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel. Nah, untuk mencari variabel kita pertama-tama mencari varian butir. Nah, varian butir ini kita mencari dari tiap butir soal. Jadi dari soal 1 kita mencari varian butirnya dari soal pertama sampai soal ke-20. Nah, sebelum itu untuk mencari varian butirnya kita menentukan dulu nilai yang diperoleh oleh tiap siswa. Nah, caranya di sini kita dapat memulainya menggunakan rumus sama dengan kita ambil nilai yang ini, terus kita kalikan dengan 5. Kita kalikan dengan 5, kita enter. Hasilnya seperti ini. Nah, terus kemudian untuk mengetahui selanjutnya untuk siswa ke-2 sampai siswa ke-10, kita dapat menarik kursor saja ke bawah. Nah, di sini kita menarik nilainya dari misalnya dari siswa pertama sampai siswa ke-30. Nah, kemudian kita mencari varian butirnya. Nah, cara mencari varian butirnya kita dapat menggunakan rumus varian atau var. Terus kita mengambil untuk datanya kita mengambil yang ini, data yang ini. Untuk datanya kita ambil data yang ini, kemudian kita enter. Nah, terus untuk mengetahui selanjutnya di sini kita untuk mengetahui jumlah dari varian butir dari soal 2 sampai soal ke-20. Nah, kita tinggal dapat menariknya sampai di soal di butir soal yang ke-20. Nah, kemudian kita mencari kita menjumlahkan varian butirnya. Nah, di sini untuk menjumlahkannya kita dapat menggunakan rumus sum atau rumus penjumlahan pada Excel dengan menjumlahkan nilai varian dari soal pertama sampai dengan soal ke-20. Nah, kita menggunakan rumus sum, terus untuk datanya kita ambil ini. Di sini kita ambil sampai di soal ke-20. Nah, ini. Nah, kemudian enter. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nah, kemudian kita mencari varian total. Nah, varian total di sini yang itu kita mencarinya di sini kita menggunakan rumus var juga. Nah, kemudian nilai untuk datanya kita ambil nilai yang ini. Nilai dari hasil kerja siswa. Nah, kemudian enter. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian untuk menentukan apakah data dia variabel atau tidak, kita dapat menggunakan rumus ini. Yang dimana n per n kurang 1 sama dengan sigma. Sigma ini bisa dibaca dengan varian butir. Nah, sigma varian butir dipangkatkan 2. Terus di sini varian totalnya dipangkatkan 2 juga. Nah, caranya di sini kita dapat menggunakan rumus 20. 20 ini n-nya itu bukan lagi jumlah siswa tetapi melainkan jumlah butir soalnya. Nah, di sini jadi untuk hasilnya di sini 20. Terus karena di sini 20 dikurangi 1, maka hasilnya sama dengan 19, terus dikali dengan 1 dikurang dengan varian total varian butir, terus dibagi dengan varian totalnya. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Ini untuk rumusnya. Kemudian untuk mengetahui apakah data dia ini variabel atau tidak, kita dapat melihatnya, kita membandingkannya dengan nilai koefisien R-nya. Nah, cara membandingkannya di sini kita dapat melihat dari sini, yaitu kalau dia variabel itu nilai keempat alfanya, nilai yang ini, nilai keempat alfanya yang ini lebih besar daripada nilai koefisien R yang ini. Nah, dia tidak variabel, dia tidak akan dikatakan variabel apabila nilai keempat alfanya lebih besar, lebih kecil daripada nilai koefisien R-nya. Nah, karena di sini kita memperoleh nilai keempat alfanya lebih besar daripada nilai koefisien R-nya, maka di sini kita dapat menyimpulkan bahwa data ini variabel. Nah, setelah variabel, kita tinggal memasukkan dia ke tabel data file tadi. Jadi misalnya di sini R1 kita membuat pemilihannya 352, nah penyebutnya, kemudian hasilnya, terus untuk keterangannya valid, terus valid dan